Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dada Nuranisa dengan NIM 10421006. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengetahuan mistis, antologi mistis, epistemologi mistis, dan aksiologi mistis. Pengetahuan mistis. Pengetahuan mistis adalah pengetahuan suprarasional tentang objek yang suprarasional mistis. Bila dikaitkan dengan agama, ialah pengetahuan atau ajaran keyakinan tentang Tuhan yang diperoleh melalui meditasi atau latihan spiritual, bebas dari ketergantungan pada indera dan rasio. Yang kedua ada objek pengetahuan mistis. Ialah objek yang abstrak suprarasional seperti alam gaib termasuk Tuhan, malaikat, surga, neraka, jin, dan lain sebagainya. Objek yang dapat diketahui melalui pengetahuan mistis ialah objek-objek supranatural seperti kebal, debu, pelet, penggunaan jin, dan santet. Contoh pengetahuan mistis. 1. Muka kaya adalah salah satu tangga menuju pengetahuan tentang dan dalam Tuhan, serta suatu pengetahuan hakikaya. Muka sampah adalah upaya peningkatan hijab-hijab yang menutupi diri. Secara esensial, penyikapan adalah penghancuran tirai yang menutup objek dengan jalan rohani. Yang kedua ada ilmu laduni, adalah ilmu batiniah yang bukan merupakan hasil pemikiran. Ilmu laduni adalah ilmu yang diterima langsung melalui ilham, imunisasi atau inspirasi dari sisi Tuhan. Yang ketiga ada Syafei. Dari segi terminologi, Syafei adalah nama ilmu yang terdiri dari rentetan bacaan menurut bilangan dan waktu tertentu yang disandarkan pada Allah. Dari segi substansi, Syafei adalah doa yang dibaca terus-menerus atau berulang-ulang menurut bilangan dan waktu tertentu. Dan yang keempat ada Jang Jawokan, adalah semacam ucapan untuk tujuan magis tertentu. Isi kalimatnya mirip mantra dan biasanya disusun dalam bentuk syair. Bacaannya diajarkan oleh gurunya dari mulut ke telinga secara lisan. Syarat-syaratnya seperti puasa, wedal, puasa 3 hari berturut-turut, puasa mutih, kadang sapa, dan lain-lain. Jika telah dibekali dengan bacaan yang jawokan, akan ada pantangan yang tidak boleh dilanggar. Ontologi mistis. Hakikat pengetahuan mistis. Pengetahuan mistis adalah pengetahuan yang tidak dapat dipahami rasio, maksudnya hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dipahami rasio. Di dalam Islam yang termasuk pengetahuan mistis adalah pengetahuan yang diperoleh melalui jalan tasawuf atau pengetahuan mistis yang memang tidak diperoleh melalui indera atau jalan rasio. Pengetahuan mistis juga disebut pengetahuan yang suprarasional, tetapi kadang-kadang memiliki bukti empiris. Pengetahuan mistis juga sering disebut dengan pengetahuan metafisika, yang artinya cabang filsafat yang membicarakan hal-hal yang berada di belakang gejala-gejala yang nyata. Metafisika itu sendiri berasal dari kata meta dan fisika. Meta berarti sesudah, selain, atau di balik. Fisika yang berarti nyata atau alam fisik. Dengan kata lain bisa disebut juga sesudah di balik yang nyata. Struktur pengetahuan mistis. Dilihat dari segi sifatnya, mistis dibagi menjadi dua, yaitu mistis biasa. Jika dalam Islam, mistis biasa adalah tasawuf karena tanpa mengandung kekuatan tertentu. Mistis magis adalah sesuatu yang mengandung kekuatan tertentu. Magis ini dibagi menjadi dua, yakni magis putih selalu dekat hubungannya dengan Tuhan, sehingga dukungan Tuhan yang menjadi penentu. Mistis magis putih bila dicontohkan dalam Islam seperti mukjizat, karomah, ilmu, hikmah. Magis hitam erat hubungannya dengan kekuatan setan dan roh jahat. Menurut Ibnu Khaldun, penganut magis hitam memiliki kekuatan di atas rata-rata. Kekuatan mereka yang menjadikan mereka mampu melihat hal-hal gaib seperti dukungan setan dan roh jahat. Epistemologi mistis. Objek pengetahuan mistis ialah objek yang abstrak suprarasional seperti alam gaib, termasuk Tuhan, malaikat, surga, neraka, jin, dan lain sebagainya. Objek yang dapat diketahui melalui pengetahuan mistis ialah objek-objek supranatural seperti kebal, debu, pelet, penggunaan jin, dan santet. Cara memperoleh pengetahuan mistis. Pengetahuan mistis itu tidak diperoleh melalui indera dan tindakan, juga dengan menggunakan akal rasional.
Pengetahuan mistis diperoleh melalui rasa, ada pula yang mengatakan melalui intuisi, sedangkan Al-Ghazali mengatakan melalui damir atau kolbu. Ukuran kebenaran pengetahuan mistis. Kebenaran mistis dapat diukur dengan berbagai macam ukuran. Bila pengetahuan itu berasal dari Tuhan, maka ukurannya adalah teks Tuhan yang menyebutkan demikian. Kakala Tuhan mengatakan dalam Al-Quran bahwa surga dan neraka itu ada, maka teks itulah yang menjadi bukti bahwa pernyataan itu benar. Ada kalanya ukuran kebenaran pengetahuan mistis itu kepercayaan. Jadi sesuatu dianggap benar karena kita mempercayainya. Aksiologi mistis. Kegunaan pengetahuan mistis. Pengetahuan mistis itu amat subjektif. Yang paling tahu penggunaannya ialah pemiliknya. Seharusnya kita bertanya kepada pengamat tasawuf, para pengamat ahli hisab, atau kepada dukun, mereka gunakan untuk apa pengetahuan itu. Secara kasar, kita dapat memperkuat keimanan. Mistis magis putih digunakan untuk kebaikan, sedangkan mistis magis setan digunakan untuk tujuan jahat. Di kalangan sufi atau pengetahuan mistis biasa dapat menenteramkan jiwa mereka. Pengetahuan mereka seiring dapat menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh sains dan filsafat. Kesimpulan, pengetahuan mistis pada saat ini adalah pengetahuan yang sangat dicari oleh sebagian orang karena eksistensinya yang bisa menjadikan sesuatu menjadi nyata tanpa menunggu terlalu lama akan proses yang dilaluinya. Dalam perjalanan yang semestinya, pengetahuan ini menjadi eksis dan dicari oleh sebagian orang karena pengaruhnya sangat besar bagi kebutuhan orang yang menginginkan sesuatu secara instan. Tanpa melalui proses terlebih dahulu, pengetahuan mistis adalah pengetahuan yang tidak dapat dipahami rasio. Maksudnya hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dipahami rasio.